Selamat malam pemirsa. Pekan lalu MUI melalui Komisi Dakwahnya mengumumkan hasil ijtima mengenai pelaksanaan BPJS yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ini juga yang akhirnya ramai diperbincangkan dan diperdebatkan. Lalu pertanyaannya, sudah benarkah penyelenggaraan BPJS? Dan pertanyaan paling besar muncul dari umat Islam mungkin, apakah jika tidak sesuai dengan syariah, berdosakah? Nah, kita akan memperdebatkannya malam hari ini, tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak editorial debat malam hari ini berikut ini. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang diresmikan Presiden Jokowi sejak 2014 silam kini menjadi sorotan. Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa jika program BPJS Kesehatan tak sesuai dengan prinsip syariah. MUI menilai jika penyelenggaraan BPJS Kesehatan mengandung unsur ketidakjelasan akad yang berpotensi merugikan orang lain, perjudian, dan melahirkan keuntungan berbunga. Ini bukan jaminan Pak, ini asuransi massal. Kenapa bukan negara yang bayar? Kalau negara yang bayar is oke, nggak ada masalah. Tapi masyarakat diwajibkan. Lalu masyarakat apakah mampu? Ini menurut saya yang tadi perlu diperjelas. Batas kebutuhan dasar manusia. Dijawab Pak Pur. Ini sampai di mana? Sehingga orang tidak buat makan aja nggak susah, diwajibkan untuk bayar. Menanggapi fatwa MUI yang ada, pengelola BPJS pun angkat bicara. Sederhananya, jadi tadi yang saya sampaikan, peserta membayar iuran. Pada dapat benefitnya itu pada saat dia sakit, dia tidak perlu biaya, dijaminlah oleh BPJS Kesehatan. Oke. Jadi sudah jelas bahwa manfaatnya pada saat dia sakit. Kalau jaminan kesehatan, perputaran uang iuran untuk membayar jaminan kesehatan klaim ke rumah sakit ini sangat cepat. Oke. Jadi tidak sempat diputar untuk diinvestasikan tadi. Kini, publik berharap jika program BPJS Kesehatan yang dikeluarkan pemerintah memang benar ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan mendatangkan mudarat yang berpotensi merugikan rakyat. Saya akan langsung mulai perdebatan malam hari ini. Saya ke Pak Amin. Pak Amin, ketika penyusunan Undang-Undang BPJS ini kan perwakilan Ormas Islam ada, termasuk MUI ada di sana. Lalu apa kemudian yang sekarang menjadi keberatan dari penyelenggaraan BPJS oleh MUI? Baik, saya jelaskan dari aspek yang generalnya sampai ke yang khususnya ya. Pertama, terkait dengan jaminan sosial, Majelis Ulama Indonesia sejak dahulu sangat concern dan mendukung konstitusi kita pasal 28 dan pasal 34 tentang jaminan sosial. Dan dalam siasah syar'iyah, dalam politik hukum Islam, itulah memang kewajiban negara melakukan penjaminan bagi rakyatnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan serta lainnya. Ya. Nah, terhadap konstitusi pasal 28 dan 34 kita sangat mendukung itu. Bahkan kita ikut mendorong lahirnya undang-undang atau implementasi dari konstitusi tersebut. Nah, maka lahirlah undang-undang, salah satunya undang-undang BPJS ini. Nah, di dalam undang-undang BPJS kita sudah memberikan masukan, poin-poin bagaimana sebetulnya sistem jaminan sosial menurut syariat Islam. Karena dalam negara kita, hukum agama kan juga menjadi sumber hukum bagi hukum negara. Nah, tetapi ternyata ketika undang-undang itu lahir, kita melihat ada beberapa kerancuan. Apa yang menjadi kerancuan? Ya, misalnya tentang persoalan iuran. Status dana iuran itu bagaimana? Begitu. Apakah itu dana titipan atau tidak? Satu sisi pasal menyebut tentang gotong royong. Tapi pada sisi yang lain yang disebut adalah itu dana titipan. Dan di Undang-Undang Nomor 40 tentang SJSN penjelasan pasal 4 tentang prinsip dana amanat yang disebutkan di situ adalah prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta. Oke, jadi permasalahannya apa? Permasalahannya kalau di dalam Islam ya, perpindahan harta itu harus jelas akadnya. Nah, di sini sebagian rakyat mengiur ya. Mengiur. Nah, rakyat itu mengiur itu apa statusnya? Oke. Titipan,
hadiah, gotong royong, atau investasi atau apa? Oke, Nah, dijelaskan ini oleh Bu antara Endang. satu pasal dengan pasal lainnya ini berbeda. Kita bahas Ini satu pasal dulu ya, poin. satu dulu dijawab Bu Endang. Ini apa Baik, iuran iya. sifatnya ini? Sebetulnya untuk menjamin kesehatan bangsa membutuhkan biaya memang. Kemudian biaya itu harus diiur oleh seluruh bangsa, oleh peserta. Hanya saja tidak semua mampu untuk membayar iurannya. Maka regulasi mengatur bahwa ada sekitar 100 juta peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah menggunakan APBN dan APBD. Kemudian ada sebagian lagi yang mampu membayar. Mengapa dia tidak bergotong royong untuk bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan gotong royong yang sehat membantu yang Oke, sakit. sifatnya iurannya ini apa? Iurannya Iuran. sifatnya adalah gotong royong. Gotong royong, Gotong royong paham ya? yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu, yang muda membantu yang tua, yang masih bujang membantu yang sudah berkeluarga. Oke, jadi Ya. sudah jelas sifat iurannya gotong royong. Saya jelaskan. Ya, Apa yang salah dari sistem gotong Ya, royong di sini, Pak? Amin? jaminan sosial dalam Islam itu intinya memang ta'awun, saling Ya, tolong menolong, ya. betul. Tetapi undang-undangnya justru menyebut titipan. Bahasanya bahasa titipan. Saya kutip tadi bahasa titipan. Nah, dalam Islam kalau titipan itu wadiah. Kalau wadiah itu seperti saya menitip barang kepada Bapak ini, maka barang saya itu tidak boleh digunakan. Tetapi di Oke. sini peserta digunakan sebesar-besarnya. Itu satu poin. Poin yang lain sekitar persoalan tentang PBI dan non PBI. Ya. Pertama tidak jelas ketentuan siapa yang PBI, siapa yang non PBI. Ya. Bisa saya jelaskan Sebentar, bahwa sebentar. PBI itu statusnya ditetapkan oleh pemerintah Oke. menggunakan surat keputusan Menteri Sosial. By name by address itu ditetapkan berdasarkan betul, indikator betul, yang kita tahu. sudah Ada ditetapkan. indikatornya, Betul, oke. kita Iya, tahu itu. ada. Tapi parameter PBI dan non PBI ini juga menjadi Oke, sangat sumir. sebentar. Ada Mbak Rika yang Sangat juga sumir. masuk sebagai pansus undang-undang BPJS. Mbak Rika, apa nih indikatornya apa? Kemudian ini sifat Iya. iurannya bersifat gotong royong. Bagaimana? Boleh berdiri, Mbak Rika? Ya, terima kasih. Tadi sebetulnya ada beberapa pernyataan yang cukup menarik gitu. Tapi kalau pertama mengenai titipan. Ya. Tapi jangan sepotong hanya sampai titipan. Titipan itu adalah kalau kalimat seterusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Siapakah peserta? Yaitu seluruh rakyat Indonesia. Makanya disebut dengan dana amanah. Yang kemudian tadi soal pengalihan dana itu ya, tidak terjadi akad. Sebetulnya ini juga saya penasaran, pengen nanya mumpung ketemu di sini. Misalnya analogikan dengan dana haji. Dana haji itu sekarang menurut kawan di Komisi 8 sekitar 68 triliun. Ada 75 malah ya. 75 triliun. Bunganya itu berapa Pak? 2 triliun ya per tahun kurang lebih. Nah di situ terjadi optimalisasi. Pengalihan untuk catering lah, kemudian untuk perumahan dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi, apakah terjadi akad dengan rakyat yang membayar dana haji tersebut? Saya kira tidak terjadi akad dan pengalihan itu Ada akadnya itu. tidak berdasarkan persetujuan dari peserta gitu. Nah, Kalau haji ada akadnya. boleh Karena dialihkan. Sekarang bank penerima setoran haji, bank penerima setoran BPIH itu harus bank syariah, dan di bank syariah itu ketika seorang mendaftar haji itu ada kontrak akadnya. Ya, Oke. di Tegas, BPJS juga ada akadnya, ada kontraknya, tapi Yes. tidak disebut dengan akad memang. Itu formulir namanya ya. Saya mendaftarkan PRT saya di rumah, itu juga saya membuat persetujuan. Oke, Mbak Rika boleh kita balik lagi tadi fungsinya sifatnya iuran tadi gotong royong. Dan Ya, kemudian iuran, syarat iuran. parameternya apa untuk PBI dan Nah non ini PBI? yang penting Sebentar, menurut Pak saya. Rahmat. Saya mendukung pernyataan MUI ketika prakteknya itu butuh perbaikan. Oke. Implementasinya butuh perbaikan. Iya, Yes. ini sistem yang baru. Tidak seperti membalik telapak tangan. Jerman itu mulai 100 tahun yang lalu pada masa Otto von Bismarck. Malaysia dari tahun 50, negara Islam ya, dan negara agama ya. Dia memulai jaminan sosial tahun 50-an. Dan kita sebetulnya baru mulai sekarang di mana badan penyelenggara itu tidak boleh berbentuk PT. Kenapa tidak boleh berbentuk PT? Karena setiap sebuah lembaga yang mengelola uang rakyat, baik itu sumbernya APBN maupun potongan upah atau gaji rakyatnya, itu tidak boleh
profit oriented, dia harus nirlaba. Maka kalau didengarkan itu ya arsip-arsip dari persidangan undang-undang BPJS, badannya saja sebetulnya Badan Hukum Publik Wali Amanah. Ya, jadi tidak boleh ada dividen ke negara untuk keuntungan, tidak boleh ada tantiem misalnya seperti direksi atau komisaris di BUMN ya. Dulu tidak boleh PT, ada di BPJS ya, ya, gitu. Oke. diperbankan. Jadi intinya harus ada perbaikan di sini ya. Nanti saya mau ke Mbak Irma. Setuju nggak ada perbaikan dengan sistem pelaksanaan BPJS? Tapi kita jeda dulu, debat akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali debat Mbak Irma. Boleh sambil berdiri juga Mbak Irma. Setuju berarti ketika harus ada perbaikan dengan sistem penyelenggaraan BPJS ini? Iya. Apapun yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya untuk kemaslahatan umat tentu kita setuju. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya tekankan di sini adalah kami sebagai wakil rakyat itu bertugas meminta penjelasan ya kepada semua pihak yang sampai hari ini kami belum tahu, belum mengerti di mana duduk soalnya. Untuk itu, maka Komisi 9 bersepakat untuk memanggil 3 institusi, BPJS, Kementerian Kesehatan itu CQ pemerintah, dan MUI untuk duduk bersama. Ya, apa persoalan sebenarnya yang terjadi? Kenapa? Karena rakyat kita ini tidak boleh diberi informasi yang samar-samar. Oke. Karena Jadi menurut Anda informasi yang samar-samar itu informasi yang samar-samar itu akan menyesatkan umat. Ya, MUI jelas ya sebagai organisasi umat dia ada di sisi organisasinya, tapi pemerintah duduk sebagai regulator yang memberikan semua kebijakan kepada rakyatnya dan itu hak pemerintah sepenuhnya. Oke, jadi baiknya gimana? MUI duduk dengan DPR tidak menggelontorkan ke publik begitu? Nggak boleh. MUI sebaiknya yang memang kita sesalkan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI bahwa sebenarnya hasil itisma ini tidak boleh bocor ke publik. Oke, Nah, Pak Amin, tabayun dulu Mbak. Jadi MUI harus tabayun kepada BPJS, kemudian kepada Menkes, MUI harus tabayun. Baik. Tanyakan duduk soalnya baru dikeluarkan. Pak Amin itu harusnya ngobrol dulu dengan DPR, dengan pemerintah, tidak langsung digelontorkan ke umat. Baik, pertama dalam mekanisme penetapan fatwa kita selalu memanggil otoritas terkait dan juga pihak-pihak ahli dalam hal atau masalah yang dibahas. Dan kita mengundang BPJS. Kedua, keputusan ini adalah keputusan Forum Ijtima Ulama, Komisi Fatwa yang dihadiri 750 ulama. Ya, dan ini fatwa ini berdasarkan istifta permintaan fatwa dari masyarakat begitu. Dan kalau duduk bersama, besok kita akan duduk bersama dengan OJK, dengan BPJS, dengan SJSN, dengan Kemenkes dan pihak-pihak terkait lainnya. Terkait dengan berita, ini yang juga kita ingin klarifikasi. Kita tidak mengatakan BPJS haram, tidak ada dalam statement atau kalimat fatwa kita BPJS haram. BPJS itu adalah badan, lembaga publik yang dibentuk oleh undang-undang. Kita tidak mempersoalkan badan karena hukum itu tidak pada badan. Tidak ada anak haram, yang ada adalah perbuatan orang tuanya seperti itu. Nah, yang kita persoalkan adalah penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS. Kita mulai tadi dari akad. Sebetulnya ini sangat sumir sekali, panjang sekali ya. Kalau Mbak Oneng mengatakan, Mbak Rike mengatakan akadnya sudah ada sebetulnya, tetapi kita melihatnya belum selesai. Karena apa? Karena di dalam akad itu harus jelas hak dan kewajiban. Peserta sama sekali tidak mendapatkan hak dan kewajiban. Oke. Ada. Sebentar, Bu Endang. Kewajiban. Sebentar, Pak Amin. Apakah itu individu maupun kelompok? Oke, baik, Bu Endang, sebentar. Ya. Silakan Pak Rahmat. Saya kira kalau kita mendengar penjelasan dari Ibu BPJS tadi, sangat indah sekali BPJS itu. Bahwa itu saling membantu, gotong royong, dan seterusnya yang mudah. Padahal kalau kita lihat ini ucapan-ucapan yang terlihat indah, tapi kalau saya katakan tepatnya itu menipu. Tepatnya menipu di mana Pak Rahmat? Di mana menipunya? Karena di dalam Undang-Undang SJSN itu disebutkan dengan jelas. 1, disebut jaminan sosial. Tapi faktanya di dalam undang-undang itu disebut jaminan sosial diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.
Jadi kalau kita mendengar jaminan, seolah-olah negara akan memberikan jaminan gratis kepada rakyatnya. Berbeda, Bapak. Berbeda. Sebentar, saya belum selesai. Jaminan sosial dengan bantuan sosial Sebentar. berbeda. Oke, Iya, bentar, saya Anda. berbeda. ingin Ya, satu sampaikan. lagi silakan Pak Rahmat. Yang kedua, kaitannya dengan asuransi sosial juga dengan jelas disebutkan. Asuransi sosial dalam undang-undang itu disebutkan, asuransi sosial adalah suatu mekanisme pungutan ya, dana secara wajib dari iuran. Coba, berarti kalau kita lihat ini asuransi jelas ini. Bukan, tidak ada satupun di situ jaminan negara, tetapi yang terjadi adalah asuransi. Oke. Namanya asuransi, bentar Bu, namanya asuransi itu hanya diberikan pelayanan kepada orang yang Oke, mendaftar. kita oleh sudah menjadi tangkap anggota. poinnya. Sebentar, Yang Pak Rahmat. kedua, Gimana? mereka Pak yang Tamrin. membayar. Itu Dan ada. sebentar, saya ingin Sebentar, tanya, Pak Rahmat, ini gantian. hukumnya wajib. Oke. Dalam undang-undang itu disebutkan mana sukarelanya. Baik, Ya. ini hukumnya wajib, sukarela dan asuransi katanya. Pak Tamrin, silakan. Nah, ada beberapa kesalahan pikir di situ ya, ada beberapa kesalahan nalar di situ. Yang pertama itu adalah kita harus dudukan MUI bukan lembaga negara. Oke. MUI adalah lembaga kemasyarakatan. Sudah bagus MUI dari awal itu memberikan input, memberikan masukan kepada DPR untuk membuat undang-undang itu sampai jadi. Nah, itu sudah bagus. Alangkah indahnya dan alangkah bijaknya kalau MUI tidak berkoar-koar ke publik, tapi datang lagi ke Komisi 9 atau Komisi 3, kasih tahu Komisi 9 ada yang salah di dalam rumusan itu. Ada yang keliru dalam rumusan itu. Kita usulkan konsep MUI itu seperti ini, seperti ini. Tapi jangan langsung berkoar-koar ke publik, karena MUI bukan lembaga negara. Apa yang Anda lihat di sini, Pak Tamrin? Yang berhak untuk mengontrol pemerintah eksekutif adalah DPR. Legislatif di situ, Nah, ya. karena itu DPR jangan sama sekali membuat pernyataan mendukung MUI. Konyol sekali itu. DPR harus memanggil, kamu dari lembaga MUI, datang sini. Kamu dari lembaga BPJS, datang sini. Kamu dari lembaga ini. Ayo di sini kita dengar pendapat. Oke, gimana Jadi tuh Mbak Rika? wakil rakyat itu mendengarkan pendapat dari komponen-komponen Baik, jangan masyarakat. sekonyong-konyong mendukung MUI katanya begitu. Pak Rika. Jadi salah sebentar, Pak Tamrin, kita besar dengarkan dulu. salah besar kalau MUI itu langsung ke masyarakat. Oke. Mestinya ke Komisi 9 Baik, dulu baik, dengan kita dengarkan pendapat. dulu. Mbak Rika. Ya betul. Ketika ditanya semua Komisi 9 juga menjawab. Saya mengatakan saya mendukung MUI dalam pengertian ditanggapi sebagai kritik yang membangun, ada perbaikan terhadap regulasi. Ya. Bukan berarti kemudian saya menyetujui, saya mengerti bahwa kita semua mengerti bahwa sumber hukum nasional itu karena ada hukum Islam, ada hukum adat, ada kemudian hukum kolonial, kemudian juga ada ratifikasi konvensi. Tetapi ketika misalnya bagian dari hukum Islam itu seperti hukum perkawinan dan hukum kewarisan sudah menjadi bagian undang-undang, bukan berarti kemudian kita menjadi negara Islam. Ketika kita mengakomodir KUHP dari kode panelnya Napoleon, bukan berarti kita menjadi negara Napoleon. Kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika kita berbicara tentang negara kesatuan, maka kemudian yang mempunyai legitimasi untuk membuat undang-undang itu adalah negara, yaitu pemerintah dan DPR. Itu perintah undang-undang dasar. Dan dari semua sumber hukum yang ada, sumber hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Konstitusi Negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Di manakah letak jaminan sosial? Pasal 28. Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial. Artinya setiap orang, bukan 1-2 golongan, tetapi setiap orang, apapun dia sukunya, apapun agamanya. Dan jaminan sosial, kalau kita lihat, pesertanya bukan orang dengan agama tertentu saja. Bahwa dikatakan pengelolaannya, ini ada asuransi sosial. Asuransi sosial berbeda dengan asuransi komersial. Oleh karena itu badan penyelenggaranya, sekali lagi kami ulangi, adalah badan penyelenggara nirlaba. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pak Tamrin, tadi dikatakan bahwa ini adalah asuransi di sini katanya. Ini bukan jaminan sosial karena ada iuran. Enggak, tadi Pak Rahmat bilang gitu. Tapi nanti, ya kita jeda dulu Mbak Irma, sebentar debat akan kembali sesaat lagi. Baik, saya lanjutkan kembali. Pak Tamrin, tadi Pak Rahmat mengatakan ini sebenarnya bukan jaminan sosial. Kalau jaminan sosial masyarakat tidak harus iuran dalamnya. Tapi ini jatuhnya asuransi sosial, begitu Pak Rahmat mengatakan tadi. Iya, makanya saya bilang ada kesalahan nalar di situ, ada kesalahan pikir di situ. Nah, Ustadz begini,
dalam setiap kata yang hal-hal yang digunakan dalam undang-undang itu tidak sekedar kata, misalnya asuransi, tapi ada yang namanya konsep. Konsep itu artinya utuh. Asuransi, insurance dalam bahasa Inggris itu jaminan. Jadi itu social insurance, bukan commercial insurance seperti yang sudah dijelaskan Mbak Rike dengan bagus. Jadi Bapak menarik kesimpulan bahwa BPJS ini adalah asuransi, keliru sekali. Karena kenapa? Apa asuransi komersial itu? Jati dirinya antara individu membayar kepada perusahaan dan kemudian perusahaan memberikan jaminan sesuai dengan iuran atau bayaran dari individu. Dalam BPJS itu warga negara menitipkan uangnya kepada negara. Jadi ini hubungan warga negara secara kolektif keseluruhan dengan negara. Nah, dengan negara mengelola agar terjadi subsidi silang. Bahasa Indonesianya gotong royong. Artinya terjadi subsidi silang antara kelas atas yang 5%, kelas menengah yang 40%, dan kelas bawah yang 55%, supaya yang berpunya di atas membantu yang di bawah. Dengan sistem ini. Ada ini adalah prinsip gotong royong saling membantu begitu. Ya, saya kira pertama kali justru ini yang kita kritik Hizbut Tahrir sejak awal ketika terbit undang-undang SJSN juga BPJS kita kritik. Yang pertama, dalam undang-undang itu adalah pengalian tanggung jawab. Negara yang seharusnya bertanggung jawab atas kebutuhan rakyat dalam urusan sandang, pangan, papan, termasuk pendidikan, keamanan, dan kesehatan, harusnya menjadi tanggung jawab negara. Tetapi undang-undang itu dialihkan kepada rakyat, rakyat yang harus membayar. Kalau tadi disebut asuransi, asuransi mungkin ada sedikit berbeda dengan komersial, tapi fakta asuransi tidak berbeda. Satu, di situ ada membayar iuran. Iuran itu premi, harus wajib dibayar setiap bulan, dan ada denda apabila telat pembayaran. Coba. Nah, ini kesalahan pikir sebentar, lagi. saya tambahkan. Jangan mengatakan pikir seperti lagi ini, kesalahan nalar lagi. Saya tambahkan, Pak. Sebentar, Kesalahan sebentar. nalar lagi. Sedikit, sebentar Pak Tamrin. Saya tambahkan dulu, saya tambahkan dulu. Sedikit saya Kesalahan nalar lagi nih. Kesalahan nalarnya begini. Jadi negara itu memang tugasnya adalah mengambil dari masyarakat, dari warga negara. Itu negara sekuler, Dengar negara dulu, liberal, dengar dulu. Pak. Negara itu mengambil dan meredistribusikan. Pajak kita yang membiayai negara ini bukan negara. Rakyat pembayar pajak Itu yang membiayai negara negara. liberal. Itu Saya tambahkan. tidak. Oke, boleh. Rakyat pembayar pajak yang membayar negara ini. Bukan negara. Pak Tamrin, silakan baca. Di dalam Sedikit Mbak. Ya. di dalam Undang-Undang Sebentar, Dasar Mbak 1945 amandemen pasal 28 dan 34 yang dibacakan Bu Rike tadi, itu kalimatnya jaminan loh Pak, bukan asuransi. Itu pertama. asuransi Sebentar Pak, sosial. sebentar. Itu Bapak satu. main-main dengan kata. Sebentar. memotong terus. Sebentar Pak Main Tamrin, dengan kita konsep. kasih kesempatan sebentar Pak Tamrin silakan. Ya, jadi Dia main-main jadi dengan sejatinya sebentar dulu, Ya, saya belum sedikit selesai. Mbak Irma, ingin selesaikan. menjelaskan sedikit. Oke. Sebagai wakil Saya rakyat, saya selesaikan ingin dulu. menjelaskan sedikit. Oke, karena Pak Amin, ini kita dengarkan konten sebentar. rakyat. Oke, silakan. Rakyat yang punya hak. Oke, ya. silakan, Saya ingin Irma, menjelaskan singkat. sedikit. Saya juga rakyat. Jadi, Bu. mohon maaf Pak Ustadz, mohon Iya. maaf ya. Oke. Selesaikan satu, baru yang satu ngomong. Saya tadi Ya. sedang bicara, Jadi, Bu. bahwa pada tanggal 6 September 2000, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN, MUI nomor 17 tahun 2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Jadi MUI melegalkan denda terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Jadi apa masalahnya dengan denda Oke, yang tadi silakan disebut? ditanggapi Pak Amin. Saya belum Ini perlu digarisbawahi. Sebentar, Perlu saya digarisbawahi. menjawab dulu. Nanti dijawab itu. Sehingga saya sebagai wakil rakyat, saya tidak yakin Rike mendukung MUI dalam rangka menyelamatkan MUI juga. Kami Oke. tidak mau MUI Baik, nanti menjadi pernyataan Mbak saya Irma tidak mau akan MUI ditanggapi. menjadi abu-abu di mata masyarakat karena ada penafsiran yang salah di Baik, masyarakat. sebentar Mbak Irma, Oke. kita kasih MUI harus kesempatan kita dulu. lindungi. MUI Itu menanggapi, silakan Pak Amin. Saya selesaikan. prinsipnya. Pertama Pak Tamrin, dalam ilmu asuransi dengan ilmu penjaminan rezimnya beda. Dulu ketika masih ada Bapak Pam LK, itu ada biro asuransi, ada biro penjaminan. Karena rezimnya beda. Jadi Bapak harus pahami itu, bisnisnya beda. Akan sangat Oke. panjang kalau saya ulas. Oke, saya potong Selesai pendek. satu Oke, dulu. sebentar Pak Satu Tamrin, dulu, kita satu kasih dulu, kesempatan selesai. dulu ya. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi ini idealnya adalah rakyat sudah bayar pajak. Negara tidak perlu lagi memungut iur, idealnya. Oke. Tapi sampai pada titik adanya PBI dan non PBI, kita masih bisa memahami. Saya selesaikan dulu ya. Tetapi ternyata dari data-data yang kita dapat, ada 90 juta PBI, 60 juta non PBI. Itu sangat mungkin terjadi subsidi silang. Yang non PBI menjadi PBI, PBI menjadi unsur subsidi non PBI.
itu sebuah ketidakadilan. Ya. Jadi saya tidak mempersoalkan masalah iurannya, Pak. Jadi itu satu. Kedua, ya. Nah, karena dana itu terhimpun secara cair begitu, itu dana itu liquid sekali. Saya paham tentang masalah investasi, ini poin kedua yang masalah riba. Tentu pasti dana yang terkumpul dari iur dan subsidi pemerintah itu tidak ditempatkan di dalam lemari kan. Tapi kan di dalam bank atau dalam lembaga Artinya keuangan. apa kalau dimasukkan ke dalam itu lembaga pasti keuangan? dikelola dan diputar. Apakah persoalan itu halal atau haram? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian persoalannya adalah pasal 17 Undang-Undang BPJS itu mandatori, Pak. Wajib, seluruh warga negara wajib. Kalau warga negara tidak ikut 2019, maka dia tidak bisa ikut izin usaha, mendirikan bangun, dia tidak bisa urus Yang semua. menjadi keberatannya apa di sini dengan kewajiban Kalau itu? sekarang negara mewajibkan sesuatu dan sesuatu itu bertentangan dengan syariat agama, di mana umat Islam adalah bagian terbesar dari agama itu. Ada posisi yang dilematis. Kewajiban negara dengan kewajiban Baik, agama. nanti kita akan Kewajiban lanjutkan. negara bertentangan dengan syariat agama. Baik, kita akan lanjutkan Mandatori. nanti Pak Amin, Mbak Rika, dan Bu Endang. Usai jeda debat akan kembali sesaat lagi. Bu Endang, tadi yang menjadi pertanyaan Pak Aminuddin adalah ketika dana itu masuk, 6,25% kan untuk biaya operasional. Kemudian dana lainnya itu dikemanakan? Apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan syariah atau belum? Kemudian ada mandatori di sana, kewajiban semua warga harus ikut sebagai peserta Kalau BPJS. bisa sebelum masuk ke masalah teknis, saya mau jawab dulu yang masalah kelembagaan. Sebentar Pak Tamrin, kita kasih dulu ini, yang baru nanti teknis dulu. dilanjutkan. Ya. Oke. Ya, jadi sebetulnya yang namanya jaminan sosial dimanapun itu wajib. Kalau itu tidak wajib, memilih itu jaminan atau asuransi komersial. Jadi nilainya, iurannya berdasarkan kondisi orang itu. Berdasarkan Kalau kemampuan dia masing-masing. sakit, maka iurannya akan lebih mahal ketimbang yang sehat. Kalau yang tua sudah jelas akan kena penyakit-penyakit kronis, pasti iurannya akan lebih mahal. Kita perempuan ini pasti iuran asuransinya akan lebih mahal karena onderdil wanita memang lebih ribet ketimbang bapak-bapak. Jadi iurannya lebih mahal. Kalau Itu asuransi komersil. komersial. Oke. Tapi Berbedanya dengan asuransi sosial tidak pernah dites kesehatannya. Berbeda antara yang mau operasi jantung dengan yang sehat, yang tua dengan yang muda. Itu sebetulnya yang membedakan. Oke, poin pertama. Yang kedua Data yang pertanyaannya. dikumpulkan tersebut oleh pemerintah negara by regulated, malah ini PMK, jadi peraturan Menteri Keuangan, itu ditetapkan dibagi menjadi dua, dana jaminan sosial dan dana badan. Dana jaminan sosial inilah yang full untuk pelayanan kesehatan, untuk membayar klaim, untuk membayar kapitasi. Jadi meskipun peserta ini tidak membayar iuran, BPJS wajib tetap membayar kapitasi ke puskesmas, ke dokter keluarga dan klinik. Kalaupun ada denda, sebetulnya itu adalah edukasi. Bahkan 6 bulan tidak membayar pun BPJS masih wajib memberikan layanan. Hanya saja kalau pada bulan ke-7 tidak, di stop pelayanannya, tapi tidak dibuang sebagai peserta. Terjawab? Belum Menambahkan, bentar. menyambung, tadi kan sudah, Silakan, saya sambung dulu. dulu. Berdiri, Mbak Rika, boleh? Apa contohnya bahwa ini memang jaminan sosial? Kalau asuransi komersial, seseorang tidak iuran yang tadinya bisa membayar, akan di stop jaminan kesehatannya. Saya ingin kita sepakat bahwa ini sebuah hal yang penting, terutama bagi pekerja buruh dalam dan luar negeri Indonesia. Desember 2015 kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Negara-negara itu sudah menjalankan jaminan sosial jauh-jauh hari. Pasal 20 Undang-Undang SJSN mengatakan kalau seseorang itu kehilangan pekerjaannya, maka selama 6 bulan, kalau sistem yang dulu jaminan kesehatan dirinya dan keluarganya di stop. Dia hanya bayar untuk satu orang, dengan sistem yang sekarang kemudian ditanggung dirinya dan pasangannya dan 3 anak. Kalau dia kena PHK selama 6 bulan akan dibayarkan iurannya oleh BPJS Kesehatan. Setelah 6 bulan, rakyat yang kehilangan pekerjaan itu belum mendapatkan pekerjaan, apakah layanan kesehatannya di stop? Tidak boleh di stop. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Sampai kapan? Sampai rakyat tersebut bisa bekerja kembali. Kalau dia tidak kerja-kerja, ya selamanya menjadi penerima bantuan iuran. Baik, Mbak Rika. Silakan, Pak Rahmat Amin. Oke, silakan Pak Rahmat. Saya kira yang namanya asuransi tadi tetap prinsipnya. Apa itu? Yakni membayar premi, membayar iuran. Dan kalau ini sifatnya wajib, itu artinya apa? Seluruh rakyat wajib membayar premi itu, membayar iuran. Dan siapa yang bayar? Pemberi kerja. Yang kedua adalah kepala keluarga.
Orang seperti saya ini, satu istri, 7 anak, itu harus membayar 9 orang. Kalau ikut ekonomi saja yang kelas 3, 25.000. Sebentar Bu, saya belum selesai. Ya, saya juga. Iya, makanya. Bapak galak banget sama saya. Iya. Oke. Soalnya saya dipotong-potong terus. Iya, lanjutkan, Pak Rahmat, lanjutkan. Ya, sedikit saya. Jadi artinya 250.000 harus dibayarkan setiap bulan. Saya harus membayar setiap bulan, pasti. Tetapi belum mendapatkan pelayanan yang jelas. Kapan mendapatkan? Hanya ketika sakit. Ketika tidak sakit, kita tidak membayar. Itulah yang disebut horor tadi. Jadi kita pasti berapa yang harus kita bayar, tetapi tidak jelas berapa yang akan diterima. Inilah asuransi. Satu. Kemudian yang kedua, kalau disebutkan 6 bulan, setelah 6 bulan, setelah 10 bulan, dan saya sudah baca dalam Undang-Undang BPJS disebutkan terlambat 2% dendanya. Kalau dia tidak ikut, kalau tadi wajib hukumnya, ada sanksi administrasi. Bahkan ada sanksi administrasi setelah tidak mendapatkan pelayanan publik dan seterusnya. Itu bagi peserta mandiri dan para pemberi kerja, majikan ya. Tetapi ada persoalan yang penting, saya sepakat dengan MUI. Pada implementasinya, penerima bantuan iuran perlu diperbaiki. Mereka yang betul-betul miskin tidak mampu. Kalau miskin tidak mampu, Bapak jangan jadi peserta mandiri, Pak. Itu terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Oleh karena itu, indikator miskin tidak mampu, mari kita sesuaikan dengan perintah Undang-Undang Perlindungan Fakir Miskin. Jadi tidak bisa lagi pakai 14 variabel BPS, segera diperbaiki kepada pemerintah, sesuaikan dengan upah penghasilan tiap bulan. Tidak bisa orang punya motor dibilang mampu, padahal motornya boleh kredit. Baik, sebentar Pak Amin, sebelum itu saya minta Bu Endang penjelasan dulu terhadap pernyataan Pak Rahmat bahwa kemana kalau misalnya nggak sakit uangnya kemana? Iya. Jadi sebetulnya hitungan iuran dihitung berdasarkan aktuaris. Itu pun untuk saat tahun 2014, 2015 belum sesuai. Itulah yang menyebabkan ada kekurangan biaya. Bagaimana kalau kurang biaya? Regulasi menetapkan dana badan yang lebih ini dikelola dengan cadangan, dengan pola jaminan, itulah yang menutupi. Itu yang terjadi karena di awal program ini, dan ini sudah didesain dari awal, pasti akan terjadi yang disebut adverse selection. Pasti yang mendaftar yang sakit, karena ini need. Ini kebutuhan. Siapa yang tidak ingin sehat ketika dia... Itu kan untuk yang sakit. Pertanyaan Pak Rahmat, kalau saya nggak sakit gini, katanya Pak Rahmat kalau saya nggak sakit gimana? Uangnya jadi kemana? pola kapitasi di pelayanan dasar, itu sakit tidak sakit, itu menjadi tanggung jawab dokter keluarga. Karena peserta yang dititipkan bukan hanya dikelola oleh dokter keluarga ketika sakit. Dia harus memberikan penyuluhan, promotif ya. Bagaimana kalau lingkungan kita misalnya ada demam berdarah, itu juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin. Ini yang harus diperbaiki. Ini belum terjadi. Ada yang unsur dari pemerintah, ada unsur dari pemerintah, ada yang menjadi tanggung jawab BPJS. Tanggung jawab BPJS adalah itu urusan pemerintah, preventif perorangan. Misalnya ada yang diabetes mellitus, itu harus dijaga karena ini mbahnya penyakit. Kalau dibiarkan dia akan menjadi komplikasi. Maka harus dijaga agar dia tidak menyedot biaya besar. Maka dikelola oleh dokter keluarga, dijaga agar... Sudah berjalan belum itu? Sudah. Nama programnya adalah Program Pelayanan Penyakit Kronis, Prolanis. Tidak hanya diabetes mellitus, ada juga sakit jantung, ada juga sakit nanti saya akan dengar tanggapan Mbak Irma dan Pak Amin, usai jeda debat akan kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Pak Amin. Apa menjadi keberatan dari pernyataan Bu Endang tadi? Pertama saya menggarisbawahi yang disampaikan Mbak Rike tadi tentang PBI dan non-PBI serta implementasinya. Itu masalahnya di lapangan luar biasa kompleks. Ibu tadi menyebut tentang sistem kapitasi. Ibu saya jelaskan, kapitasi itu yang Ibu gambarkan itu indah di atas kertas. Tapi di lapangan itu terjadi ketidakadilan, penipuan dan lain sebagainya. Seperti apa? Saya ambil contoh, kapitasi itu apa? Saya jelaskan, kapitasi itu begini. Sebuah rumah sakit misalkan oleh BPJS ditanggung. Bapak, kapitasi tidak di rumah sakit, tapi di pelayanan dasar. Sebentar, itu di dokter keluarga, puskesmas, dan klinik. Rumah sakit tidak kapitasi. Saya koreksi klinik. Saya luruskan. Saya luruskan. Saya misalkan klinik, ya. Klinik itu ditanggung oleh BPJS 1.000 orang misalnya. BPJS menanggung per orang adalah 100.000 sehingga BPJS memberikan. Tidak Bapak. Sebentar, tidak sebesar Bu. itu. Ini implementasi di lapangan tidak. Bu. Kapitasi hanya paling tinggi 10.000, sakit tidak sakit dibayar. Keliru baik, itu. 10.000 kita koreksi lagi. Keliru, iya. Ya. Karena tinggi 10.000. Oke. Ini poinnya Pak yang terjadi. Saya ingin pada poinnya. Saya ingin pada poinnya.
10.000 kalau kali 1.000 itu 10 juta. Ya. Ada klinik yang mengambil keuntungan dengan seperti ini, dengan sistem kapitasi ini. Itu pertama. Tetapi pada sisi yang lain ada klinik yang dirugikan dengan sistem kapitasi ini. Belum lagi persoalan disitulah Bapak, dokter keluarga harus menjaga pesertanya untuk sehat, agar dia banyak keuntungan gitu. Jangan membiarkan sakit, uangnya akan habis. Oke, Ya, Bu Endang, itu sebentar. keuntungan kapitasi. Sebentar, Ya. saya jangan dipotong Bu. Saya tadi tidak memotong omongan Ibu sama sekali ya. Saya jelaskan. Ini debat, klinik ya? tidak mengambil keuntungan, tetapi klinik punya biaya operasional yang harus ini ada goror Pak Bu. Ada Ada goror di ketidakadilan, sana, ada oke. ketidakadilan. Satu, Ina Sibiges. Ya, ini juga sebuah persoalan. Ibu sakit tipes, harusnya oleh dokter ada tindakan A, B, C, D. Dengan biaya misalnya 4 juta. Tapi oleh BPJS hanya ditanggung 1 juta. Apa yang dilakukan? Tanpa sepengetahuan pasien, ya, dokter atau rumah sakit terpaksa hanya melakukan tindakan A. Karena apa? Karena BPJS, ya, itu hanya mengcover 1 juta dari biaya 4 juta itu. Tidak, Pak. Oke. Karena Ini praktek, Bu, ya. harus sehat. ya. sebentar. Ini praktek saya Bu Endang lanjutkan. katanya yang ditemukan di lapangan. Silakan. Ini adalah sebuah kenyataan di lapangan. Belum lagi persoalan reimburse. Belum lagi persoalan reimburse dokter. Boleh Oke. tanya pada dokter. Itu Pak Amin, 3 bulan. sebentar Pak Amin, yang menjadi keberatan adalah pelaksanaan yang tidak sesuai kan dengan yang Pelaksanaan itu Ini tidak betul. sesuai karena apa? Karena sistem dan aturannya Oke. yang tidak clear. Bentar, sebelum kembali ke saya ke Sistem Mbak udah Irma benar. sebentar. Sistem udah benar, pelaksanaannya yang masih banyak Oke, baik, kekurangan. Pak Tamrin sebentar kita Sistemnya kasih. udah benar. Jadi begini, maka dari tadi saya sampaikan Komisi 9 tidak dalam kerangka dukung-mendukung. Karena Komisi 9 adalah wakil rakyat. Ya. Sekali lagi saya harus sampaikan itu dulu. Yang kedua, kita tidak mau ada kalimat yang menyatakan bahwa ada maisir, kemudian ada goror garar, dalamnya, ada riba. ada riba. Tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Tadi yang disampaikan Pak Amin Sebentar, tidak cukup. sebentar. Karena apa? Karena Ketua MUI sendiri Pak Diem Samsudin sudah menjelaskan ya bahwa BPJS ini tidak haram. Nah, kalau BPJS tidak haram berarti BPJS halal. Hanya kalau dikatakan oleh Rike tadi, Teh Rike bilang ada beberapa yang harus diperbaiki, kita sepakat. Komisi 9 sepakat. Bahkan kami akan memanggil 3 institusi Iya. ini. Komisi Tunggu dulu. 9. Komisi 9 bersepakat untuk memanggil 3 institusi ini untuk duduk bersama. Oke. Agar yang remang-remang itu menjadi Menjadi jelas, jelas, baik. menjadi clear. Betul. Baik, Itu silakan Mbak Rika. prinsipnya. Tetapi dengan satu kesepakatan bahwa ini memang harus ada perbaikan. Saya sepakat sekali lagi bahwa yang penting juga misalnya apakah ada kesalahan pada denda? Ya, ketika orang yang harusnya ditanggung oleh negara tidak ditanggung oleh negara karena pendataan yang tidak benar. Makanya tadi saya bilang sekarang data penduduk itu miskin tidak mampu, tentukan dengan penghasilan. Sama Parameternya dengan harus atau jelas. lebih kecil Oke. dari upah minimum kota kabupaten, tetapkan dia menjadi miskin dan tidak mampu dan wajib hukumnya ditanggung oleh negara. Oke. Nah, kalau orang yang seperti ini harus menjadi peserta mandiri, bayar sendiri, salah itu. Pelanggaran itu. Habis itu dia nggak bayar, dia kena denda, salah 2 kali. Memang ini harus diperbaiki Pak, saya sepakat. Artinya ada banyak Ya. pelaksanaan yang harus dievaluasi begitu ya. Betul, Itu yang saya tetapi maksud pada sistem dan aturannya yang perlu Enggak, diperbaiki. sistem udah benar. Ya. Itu, Itu pelaksanaannya bagian dari yang sistem, tidak. Pak. Sistem udah benar. Itu Pak. bagian dari sistem, Pak, yang dan benar itu. aturan, Pak. Baik, Sistem yang benar Sedikit, itu. saya ingin menambahkan sedikit saja, mohon maaf. Ini perlu diketahui oleh semua masyarakat Indonesia. Bahwa Komisi 9 sudah memanggil Profesor Tabrani ya untuk menghitung seberapa besar sih sebenarnya keperluan kita untuk kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Ya, kita hitung itu. Nah, kenapa kita perlu menghitung itu supaya kita tahu berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang perlu saya sampaikan juga bahwa Komisi 9 bahkan Teh Rike sama-sama dengan kita juga sudah meminta Profesor Tabrani untuk menghitung. Kalau yang kelas 3 ini dijadikan PBI, ya karena dia tidak mampu membayar misalnya, itu juga kita minta dihitung. Jadi memang ada perbaikan-perbaikan dan kritisi Oke, dari Komisi sebentar, 9. Nah ini yang harus diperbaiki, Itu saya sepakat. Kalau rumah sakit pemerintah, kedepannya tidak boleh ada kelas-kelas. Rumah sakit pemerintah yang didanai oleh APBN dan APBD, bukan uang pemerintah, itu adalah uang rakyat. Baik, sebentar. Maka tidak boleh komersial. Ya, di negara manapun rumah sakit pemerintah yang sumber dananya adalah sumber negara, ya dan itu uang rakyat,
Itu nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas kambing, nggak ada. Ada Baik. VIP, VVIP. Nanti kalau pasien datang, wah nggak bisa penuh, nggak bisa itu. Apalagi rumah sakit pemerintah. Baik, baik. Kedepannya Terakhir. rumah sakit itu harus dibedakan berdasarkan Baik, jenis Bu penyakitnya. Endang, silakan. Tidak Balik boleh ke- terima memisahkan kasih kita rakyat perhatian. dari Bu status Endang, silakan, sosial Bu Endang. ekonominya. Saya dari tadi nggak dikasih Kebaikan, kesempatan. ya. Saya dari tadi nggak Ya, dikasih singkat kesempatan. Pak Tamrin, singkat sebelumnya saya akhiri dengan Bu Oke. Endang. Oke. Jadi sebenarnya sistemnya udah benar. Sistemnya itu adalah pemerintah melakukan subsidi silang antar kelompok-kelompok yang berbeda pendapatan. Udah bagus. Bahwa memang ada kekurangan-kekurangan di lapangan itu diakui semua pihak. Alangkah indahnya. Tadi saya ulangi lagi. Alangkah indahnya, alangkah bijaknya kalau MUI itu datang ke DPR, bikin dengar pendapat dan sampaikan itu dengan hasil Baik, tidak hasil penelitian. digelontorkan ke publik Jangan ya. katanya kayak tadi dari 100.000 robah 10.000 katanya, tapi dengan hasil penelitian sampaikan ke DPR yang nanti akan berubah. Baik. Tapi MUI tidak boleh mengoreksi pemerintah. Baik, Bu Endang, MUI terakhir. tidak boleh langsung berbicara kepada publik, tidak boleh. Baik. Ya, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik di bawah Presiden dan melakukan aktivitasnya berdasarkan regulasi. Dan kami terbuka untuk menerima masukan, saran yang kiranya memungkinkan untuk menjadi lebih baik bagi kita semua. Dengan adanya sesuai Karena aturan tujuan kita adalah pelaksanaan yang Indonesia sesuai dengan syariat, yang lebih terbuka nggak? sehat. Terbuka Bukan kapasitas BPJS untuk menjawab hal tersebut, karena ada regulasi yang ditetapkan. Oke, memungkinkan nggak dengan mengadopsi aturan-aturan yang sesuai dengan syariah? Ya, saya tadi mengatakan bahwa ada hukum Islam yang menjadi bagian dari norma-norma. Apakah dana amanah itu bukan sesuatu yang mengandung unsur Islami? Tetapi kita juga tadi saya katakan bahwa ini bukan negara agama. Oke. Itu adalah kesepakatan kita untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Namanya undang-undang. Tetapi saya juga ingin menggarisbawahi, kalau Bapak tanya saya mengenai jaminan kesehatan rakyat, apa yang sesungguhnya saya mau? Jaminan kesehatan sosial wajib negara memang Baik. harus ditanggung oleh negara, tidak boleh dibebankan lagi kepada rakyat. Baik. Tetapi undang-undang ini Pak, hasil pertarungan politik. Kalau Bapak lihat rekaman-rekamannya, fraksi kami menginginkan jaminan kesehatan sosial wajib negara ditanggung oleh negara, tidak dibebankan lagi pada rakyat. Rakyat mau pakai, mau enggak, Baik, itu terserah mudah-mudahan rakyat. ini bisa menjadi Karena rakyat masukan sudah untuk bayar pajak. mengevaluasi Saya pelaksanaan sepakat dalam hal BPJS. itu dengan Sayang Bapak. sekali waktu kita sudah habis, terbatas. Saya akhiri debat, saya Dwi Anggia. Selamat malam. Sampai jumpa.